Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 226-230. Ternyata Ye Junlin bekerja keras untuk bergerak selama sehari, dan ini semua uangnya. Dia benar-benar meremehkan 1 miliar. Apakah orang ini memiliki nafsu makan yang berlebihan? Tidak mudah puas, kesukaan Shen Xinyi terhadap Ye Junlin tiba-tiba menurun. Tadi malam, saya juga merasa bahwa Ye Junlin memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan tingkah laku yang baik. Tapi melihat hari ini, karakternya terlalu buruk. Mengandalkan menyelamatkan orang, singa akan membuka mulutnya. Jelas, saya hanya mendapat $1.000 sehari ketika saya bepergian. Tetapi saya ingin 10 miliar dengan sia-sia. Orang tidak cukup untuk menelan gajah, tapi dia menyelamatkan kakek, dan dia tidak mudah diserang. Shen Xinyi tersenyum dan berkata, "Tuan, tunggu saya kembali dan diskusikan, dan kemudian saya akan memberi Anda ucapan terima kasih yang nyata." Ye Junlin mendesak, "Cepat, tidak kekurangan uang." Shen Xinyi dan asistennya pergi. Mereka tahu bahwa ini adalah rencana licik Ye Junlin. Di permukaan, itu tidak meminta sepeser pun, padahal, subteksnya adalah 10 miliar. Kecuali orang terkaya kehilangan muka, kembalilah dan diskusikan dengan kakek dan yang lainnya. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan orang busuk seperti itu. Benar saja, semakin miskin orangnya, semakin besar nafsu makannya. Shen Xinyi tampak marah. Sebenarnya, bagaimana mereka mengerti, Ye Junlin benar-benar tidak kekurangan uang. Jangankan 10 miliar, bahkan 1 triliun pun tidak ia perhatikan. Kedua wanita itu tidak bisa dijelaskan. Ye Junlin sangat marah. Terus berinvestasi dalam pekerjaan pindahan. Suhang Villa, villa termewah dan terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Keluarga Shen dari orang terkaya berada di sini. Mempertimbangkan kondisi lelaki tua itu, keluarga Shen sengaja membangun rumah sakit swasta di villa, dengan 3 helikopter medis dan 40 tenaga medis untuk melayani keluarga Shen. Tuan Shen Wanshan sedang memulihkan diri, kurang dari bear lebih besar dari ketika dia dibawa kembali tadi malam. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bahkan tubuh lebih baik dari sebelumnya. Shen Wanshan masih mendiskusikan teknik ajaib Ye Junlin dengan Dr. Sue Wanghui. Saat ini, Shen Xinyi tiba. Shen Wanshan segera bertanya dengan cemas, "Xinyi, apakah Anda menemukan saudara Ye?" "Saya menemukannya, dia adalah karyawan perusahaan pemindahan semut hitam, Anda tidak perlu mencarinya. Ini fotonya, Shen." Xinyi menyerahkan foto-foto itu kepada Shen Wanshan dan yang lainnya. Dalam foto tersebut, Ye Junlin mengenakan overall dari perusahaan pindahan, bekerja dengan lancar. Dia bisa mendapatkan ribuan yuan sehari dari pindah, dia baik-baik saja di antara orang biasa. Kata Shen Xinyi. Shen Wanshan segera bertanya, "Bagaimana, apakah Anda berterima kasih padanya? Seperti yang saya katakan, beri dia 100 juta. "Terima kasih, tapi saya ditolak." Shen Xinyi tampak tertekan. Apa yang terjadi? Apakah kamu menolak bahkan 100 juta? Bukankah karakter anak ini terlalu bagus? Shen Wanshan lebih menghargainya. Kakek tidak seperti itu. Itu karena nafsu makannya terlalu banyak. Jangan katakan 100 juta, dia bahkan tidak suka 1 miliar. Setelah dia tahu identitasmu, dia ingin 10 miliar, mendengar karena itu, semua orang tersentak. 10 miliar adalah nafsu makan yang besar, dia hanya karyawan perusahaan pindahan biasa. Shen Wanshan mengerutkan kening. Dia sendiri yang mengatakannya. Shen Xinyi secara kasar menggambarkan pemandangan saat itu. Shen Wanshan mengangguk setelah mendengarkan. Memang, dia benar-benar menginginkan 10 miliar. "Apa yang harus saya lakukan, kakek? Saya pikir terlalu buruk untuk memberikan 10 miliar kepada orang seperti ini," kata Shen Xinyi. Yang lain juga menunjukkan ekspresi jijik. "Betul, saya tidak berpikir saya puas dengan 10 miliar, karena dia adalah penyelamat orang terkaya, dia pasti akan menjadi lebih buruk." Shen Wanshan juga tampak terkejut.
saya tidak melihat orang seperti ini tadi malam. Sen Xinyi menganalisis, ini adalah taktik pemanjaannya, untuk memaksimalkan keuntungan. Iya, orang seperti ini sangat pintar. Dari postur tadi malam, dia pasti melihat bahwa kita bukan orang biasa, jadi dia sengaja pergi, lalu kita akan menemukannya, dan dia bisa menang lebih banyak. Sen Wanshan menghela nafas. Tentu saja saya bisa mendapatkan 10 miliar, tapi saya pikir orang ini tidak layak, kakek. Biarkan saya memeriksa detailnya lagi. Sen Xinyi sangat kesal. Hari-hari ini, momentum pengembangan Li Ziran sedang booming, dan dia berencana untuk sepenuhnya meninggalkan keluarga Li dan mendirikan perusahaan baru. Meski dilakukan secara diam-diam, keluarga Li masih mengetahuinya. Pengkhianat, keluarga Li Wenyuan benar-benar pengkhianat. Li Wenhai berkata dengan marah. Li Tianhao juga sangat marah. Zhang Song dan Li Mengyu berkata serempak, kakek, kami telah mengatakan bahwa Li Ziran sama sekali tidak menganggapmu serius, jadi kami akan pergi sekarang, kan? Li Tianhao meraung, kakek, karena Li Ziran memiliki ide untuk mendirikan kembali perusahaan, maka dia memiliki tindakan balasan. Zhang Song tertawa. Li Wenfei bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang Li Ziran telah menerima beberapa ratus juta investasi. Dikatakan bahwa grup Yunting akan memiliki kerjasama yang mendalam dengannya di masa depan, jangan hentikan sama sekali. Dengan modal saat ini, Huating dapat sepenuhnya menyerah, bahkan jika kakek memiliki saham. Kata Li Wenhai. Li Tianhao juga menghela nafas lagi dan lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhang Song tiba-tiba berkata, kakek, saya punya solusi. Mata Li Tianhao dan yang lainnya menyala. Song, kamu punya solusi, cepat. Kalian semua tahu kakakku, kan? Saat itu, saya harus memperkenalkan seseorang kepada Li Ziran. Aku tahu. Zhang Song tersenyum penuh kemenangan. Adik laki-laki saya akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Dia memiliki keterampilan meretas yang luar biasa dan dapat meretas hampir semua sistem perusahaan. Ini yang saya pikirkan, biarkan Zhang Qi meretas akun perusahaan Li Ziran dan mentransfer semua dana. Ketika saatnya tiba, itu akan dikaitkan dengan kakek Anda, dan Anda adalah pemegang saham perusahaannya. Dia pasti tidak akan melakukan apapun kepadamu. Zhang Song tertawa, semua orang memikirkannya. Selama uang itu ada di tangan lelaki tua itu, Li Ziran tidak ada hubungannya. Apakah dia berani menuntut lelaki tua itu? Li Wenyuan dan istrinya bahkan lebih takut. Li Tianhao berpikir sejenak dan berkata, ya, metode ini bisa, selama Anda mendapatkan uangnya ke tangan saya. Jika saya tidak memberikannya kepada Anda, mereka tidak dapat menahannya. Sama seperti 100 juta yang dikompensasikan oleh keluarga Xiao. Li Tianhao memegangnya di tangannya, dan Li Ziran serta yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Anak ketiga dan keluarganya pasti kacau. Lihat apa yang mereka banggakan baru-baru ini. Kudengar anak ketiga sedang mencoba membeli rumah baru dan mobil baru. Kerabat Li Wenhai secara alami tidak terbiasa dengan kemakmuran Li Wenyuan. Sekarang ada kesempatan untuk merawatnya. Semua orang menantikannya. Keluarga Li sudah membuat rencana, tapi Li Ziran dan yang lainnya tidak mengetahuinya di semua. Li Wenyuan dan Zhao Yalan merayakan dengan Xiao Jiu setiap hari. Keesokan harinya, Zhang Qi tiba di Suzhou dan Hangzhou. Li Tianhao menerimanya secara pribadi, dan menyajikan makanan dan minuman yang lezat. Setelah itu, dia mulai membuat rencana. Selanjutnya, aku butuh beberapa informasi tentang perusahaan. Kata Zhang Qi, Li Tianhao masih menjadi pemegang saham perusahaan Huating. Jadi mudah baginya untuk mendapatkan beberapa informasi inti tentang perusahaan tersebut. Bahkan beberapa akun inti bisa didapatkan. Oke, serahkan padaku. Saudara Zhang Song dan Zhang Qi pergi, mencari tempat terpencil untuk menjalankan rencana mereka. Ternyata Zhang Qi tidak sendiri, ada 3 orang lainnya. Mereka adalah sebuah tim. Di gedung pabrik yang terbengkalai, mereka mulai merencanakan. Semalam,
Mereka meretas sistem Huating dan dengan mudah mengakses akun perusahaan. Haha, ada lebih dari 635 juta di rekening perusahaan Huating. Saudara Zhang Song dan Zhang Qi terkejut. Pasti dananya baru saja tiba, dan Li Ziran tidak punya waktu untuk menggunakannya. Zhang Song tertawa, "Oke, sisanya milik kita." Zhang Qi tiba-tiba tersenyum. Dalam 5 detik, semua uang di rekening Huating Company tersapu bersih. Kedua bersaudara itu tersenyum penuh kemenangan. Bahkan Li Tianhao dan yang lainnya tidak mengharapkan rencana mereka selanjutnya. Uang di rekening perusahaan Huating barusan tidak ditransfer ke rekening Li Tianhao. Sebaliknya, mereka mentransfer ke rekening luar negeri saudara mereka. Berikutnya adalah keluarga Li. Mata Zhang Qi berbinar. "Ya, cepatlah, bukankah aku datang ke Suzhou dan Hangzhou dalam 2 bulan terakhir untuk mengumpulkan rahasia keuangan keluarga Li ini?" Zhang Song tersenyum penuh arti. Ternyata Zhang Song kembali ke China untuk mencuri harta milik keluarga Li. Butuh 2 bulan baginya untuk mendapatkan kepercayaan Li Tianhao terlebih dahulu. Setelah itu, mereka memeriksa informasi keuangan keluarga Li dan mengumpulkan informasi. Lagi pula, peretas tidak maha kuasa, dan intrusi juga membutuhkan syarat. Lebih baik masuk ke dalam dan menemukan beberapa lubang atau sesuatu. Semua yang dilakukan Zhang Song adalah mempersiapkan hari ini. Dia ingin menunggu tembakan lain. Tapi Li Ziran akan meninggalkan keluarga Li, dan jika dia menjadi perusahaan independen saat itu, peluangnya akan hilang. Jadi dia memilih untuk melakukannya sekarang. Setelah menarik uang, kabur. Kemudian taruh semua tanggung jawab pada keluarga Li, membuat mereka tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Adapun identitas keluarga kaya 2 bersaudara di luar negeri, semuanya palsu. Li Mengyu telah dibohongi, ada 150 juta di rekening kantor pusat grup Li. Jumlah cabang lainnya adalah 60 juta, dan jumlah masing-masing rekening pribadi mereka adalah 20 juta, total 230 juta. Zhang Qi dan tim dengan mudah meretas akun semua orang di keluarga Li. Retak, saat Zhang Qi menekan tombol, dalam sekejap, semua uang di rekening keluarga Li dipindahkan. Haha, lebih dari 800 juta, cukup bagi kita bersaudara untuk hidup bahagia selamanya. Zhang Song dan Zhang Qi berpelukan erat. Selanjutnya, Zhang Qi membuat akun palsu lagi. Tujuannya untuk meyakinkan Li Tianhao bahwa uang yang ada di rekening di Huating Company memang sudah ditransfer ke rekeningnya. Ada juga jejak uang yang ditransfer dari rekening semua pemilik keluarga Li, yang semuanya telah dihilangkan, dan akun palsu juga telah dibuat. Dalam jangka pendek, keluarga Li memeriksa rekening mereka sendiri untuk menjadi kaya, namun nyatanya mereka tidak punya uang. Pada saat mereka bereaksi, kedua bersaudara itu sudah mundur. Dan semua uang ditransfer ke rekening luar negeri. Akun luar negeri ini dibuka atas nama Li Tianhao. Yang akhirnya diketahui adalah catatan bahwa Li Tianhao mentransfer rekening perusahaan Huating dan rekening pemilik keluarga Li. Semuanya tergantung pada Li Tianhao, tapi uangnya hilang, dan saya tidak tahu kemana perginya. Zhang Song bersaudara telah menggunakan metode ini untuk mencuri puluhan juta selama bertahun-tahun, berpura-pura menjadi kaya. Keluarga Li sudah tamat, sayang sekali Li Ziran tidak bisa tidur. Zhang Qi masih sedikit menyesal. Saat ini, Li Tianhao dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Saat ini, pesan teks dari akun pribadi Li Tianhao datang. Lebih dari 630 juta yuan Huating telah diperoleh. Li Tianhao dengan sengaja memeriksa rekening tersebut dan menemukan bahwa uang itu memang datang. Bagaimana mereka tahu bahwa yang bisa mereka temukan hanyalah rekening palsu, dan uang itu ada di tangan saudara Zhang Song dan Zhang Qi. Di tengah malam, Zhang Song dan Zhang Qi kembali. Zhang Song juga bergerak. "Kakek, saya pikir untuk menghilangkan masalah, Anda akan memberitahu keluarga Li Ziran secara langsung besok bahwa Anda telah mentransfer uang itu, sehingga mereka tidak ada hubungannya dengan kami." Li Wenhai mengangguk berulang kali, "Ya. Jika mereka menemukan bahwa uang di rekening hilang,
Akan merepotkan jika mereka memanggil polisi. Oke, saya akan pergi besok, Tian Hao setuju. Saudara Zhang Song saling memandang dan tersenyum. Mereka mendesak Li Tianhao untuk mengakuinya, yang setara dengan mengonfirmasi fakta bahwa uang itu telah ditransfer. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Keesokan harinya, Li Ziran baru saja tiba di perusahaan. Kabar buruk datang dari Departemen Keuangan, semua uang di rekening perusahaan hanyut. Apa? Li Ziran merasa seperti disambar petir. Semua uang perusahaan hanyut, perusahaan besar kehilangan 1 sen. Li Ziran hampir pingsan. Tuan Li, jangan khawatir, teknisi kami sedang memeriksa, katanya sudah ditransfer ke rekening pribadi. Kata Departemen Keuangan. Li Ziran sedikit bingung, bagaimana mungkin, bagaimana uang di rekening perusahaan dapat ditransfer? Ada dua situasi, pertama, pihak lain adalah peretas yang pandai, kedua, pihak lain adalah orang dalam kita yang mengetahui rahasia kita, bahkan kata Sandi Firewall. Li Ziran berkata langsung, hubungi polisi. Lebih besar dari saat ini, Li Tianhao datang bersama seseorang. Ziran, kenapa melapor ke polisi? Ini masalah keluarga. Kata Li Tianhao sambil tersenyum. Ah, apa yang terjadi pada kakek? Li Ziran sangat bingung. Senyum lembut muncul di sudut mulut Li Tianhao. Ziran, mengingat Anda mendapatkan investasi, Anda mungkin telah menggunakannya dengan tidak benar. Kakek, Anda telah mentransfer semua uang Anda ke rekening saya. Mendengar ini, Li Ziran tidak percaya. Melihat kakek, mengapa kamu melakukan ini? Uang ini tidak ada hubungannya denganmu, ini diinvestasikan oleh Yunting Group. Saya bertanya, bukankah kakek memberikan perusahaan Huating kepada keluarga Anda? Kakek pemegang saham, lagi pula, itu semua milik keluarga Li. Ya, apa maksudmu? Tidak. Mengenali kakek, apakah kamu akan mengkhianati leluhurmu? Kepala Li Ziran, tidak, kakek, aku tidak bermaksud begitu. Aku selalu dari keluarga Li. Li Ziran gemetar. Li Tianhao sangat marah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya mengambil semua uangnya. Jika Anda berasal dari keluarga Li, Anda dapat berkembang bersama saya. Jika Anda bukan dari keluarga Li, Anda dapat memanggil polisi dan tuntut sesukamu. Setelah berbicara, Li Tianhao membawa sekelompok orang pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Li Ziran duduk tanpa daya di tanah. Bagaimana bisa ada kerabat seperti itu? Bagaimana bisa ada kakek seperti itu? Apakah terlalu mendominasi? Perusahaan tidak punya uang, dan tidak ada proyek yang bisa dilaksanakan. Li Ziran hanya bisa pulang. Selain pihak Li Wenyuan dan Zhao Yalan, Li Tianhao juga memberitahu secara pribadi. Dia mengambil uangnya, jadi lapor polisi jika mereka memanggil polisi. Meskipun Li Tianhao mengambil uang itu, dia sangat mendominasi, seolah-olah Li Wenyuan dan Li Ziran yang melakukan kesalahan. Li Ziran memeluk ibunya dan menangis dengan sedihnya. Mengapa istri kita begitu sengsara? Kami berdua menikah dengan sampah. Ye Junlin adalah sampah. Mengapa kamu sampah? Zhao Yalan menangis dengan getir. Li Wenyuan berargumen, apakah kamu tidak membandingkan saya dengan Ye Junlin? Saya tidak sia-sia memintanya. Ah, apakah kamu kentut? Zhao Yalan berkata dengan marah dan mendorongnya. Li Wenyuan membanting cangkir ke tanah. Kamu pikir aku tidak mau? Tapi kamu juga tahu karakter lelaki tua itu. Tidak mungkin mendapatkan kembali uang yang dia ambil. Li Wenyuan meraung. Kalau begitu panggil polisi, ada undang-undang, kami memiliki semua bukti. Zhao Yalan berkonfrontasi. Itu ayahku, bagaimana aku bisa memanggil polisi dan menangkap ayahku? Bukankah ini menusuk tulang punggungku? Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada leluhurku? Li Wenyuan berkata dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan menemukan Ye Junlin. Ini adalah satu-satunya harapan Li Ziran. Sisi lain, keluarga Li bersuka cita. Dia selalu menganggap keluarga Li Wenyuan sebagai duri di sisinya. Tetapi sekarang setelah mereka jatuh, semua orang sangat bahagia. Li Mengyu meminta pujian, kakek,
kali ini suami dan ipar saya telah berkontribusi paling banyak. Li Tianhao tersenyum. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda banyak hadiah. Tetapi Zhang Song berkata, kakek, jangan khawatir, kamu dapat menggunakan uang itu setelah masalah ini stabil. Jangan sentuh sekarang. Zhang Song takut. Li Tianhao akan menemukan bahwa tidak ada uang sama sekali ketika dia menarik uang itu. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Oke, longgar, kakek dengarkan kamu, kami akan memiliki uang yang kami miliki saat semuanya stabil. Li Tianhao setuju. Kakek, aku akan menemani Zhang Qi mengunjungi teman-temannya di Jinling, ibu kota provinsi, dan kembali dalam 2 hari. Meng Yu, Anda membuat saran dari pihak kakek Anda, bagaimana jika Li Ziran menggunakan trik? Kata Zhang Song, oke, suamiku, jangan khawatir, jika Anda tidak di sini, ada saya. Li Mengyu tertawa, Zhang Song dan Zhang Qi melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Anggota keluarga Li yang tidak tahu sangat bahagia, mereka mengira mendapat 600 juta, Li Tianhao tersenyum dan berkata, di masa depan, akan ada hampir 10 orang di keluarga Li saya, miliaran aset, kita harus berkembang dengan penuh semangat. Ketika Ye Junlin mendengar berita itu, reaksi pertamanya bukanlah kemarahan. Sebaliknya, dia melihat sesuatu yang tidak normal. Tidak mungkin, sekalipun kakek Anda adalah pemegang saham, dia tidak dapat mentransfer semua rekening perusahaan. Bukan, tentunya ini membutuhkan keuangan dan persetujuan Anda, bukan? Setelah pengingat Ye Junlin, Li Ziran segera mengerti, ya, apapun yang terjadi, kakek tidak dapat mentransfer uang langsung melewati saya. Saya memiliki semua kata sandi di tangan saya. Ye Junlin tersenyum, dari sudut pandang ini, hanya ada satu kemungkinan, mereka meretas akun perusahaan dan mentransfer uangnya. King's Landing, maksudmu kakek menggunakan peretas untuk mentransfer uang, Li? Ziran bertanya, ya, sebenarnya kakekmu tahu segalanya tentang perusahaan Huating, dan peretas biasa dapat meretas akun perusahaanmu. Ye Junlin mengangguk. Tidak mungkin, kan, jika kakek menggunakan peretas untuk mentransfer uang, mengapa dia datang ke sini dan menyuruh saya mentransfer uang? Apakah ini merugikan diri sendiri? Li Ziran bingung. Ye Junlin menggosok dagunya dan berkata dengan ragu, ya, itu yang diragukan. Mengapa dia memberitahumu? Bersambung.